Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya bisa Anda memperkenalkan diri? Nama saya Adila Dewi, eh, mahasiswi semester 6 di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yosa Pradana Putra. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan hari ini, saya bertujuan untuk mewawancari Anda, yang mana saya berperan sebagai interviewer atau iter, dan saudara berperan sebagai interviewee atau IT. Wawancara ini dilakukan guna memenuhi tugas mata kuliah wawancara dalam psikologi. Wawancara hari ini merupakan wawancara anamnesa. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 10-30 menit ke depan. Saya harap Anda menjawab seluruh pertanyaan dengan terbuka dan apa adanya. Apakah Anda bersedia? Sedia. Jika Anda bersedia, demi keakuratan dan kebenaran atas jawaban Anda, maka saya akan merekam proses wawancara ini. Rekaman ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebaik-baiknya untuk pemenuhan tugas mata kuliah wawancara dalam psikologi. Apakah Anda bersedia dan tidak merasa keberatan? Saya bersedia dan tidak merasa keberatan. Baiklah, jika tidak, maka wawancara bisa kita mulai. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Bisakah Anda mendeskripsikan tentang diri Anda sendiri? Baik, saya seorang perempuan berusia 21 tahun. Saya mahasiswi semester 6 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya terlahir di keluarga yang menganut kepercayaan sebagai seorang muslim. Keluarga saya terdiri dari papa, ibu, dan kedua kakak perempuan saya. Lalu saya memiliki 3 orang sahabat yang bisa saya percayai. Baiklah, kita lanjut. Di manakah tempat Anda lahir? Saya lahir di kota Cimahi. Kota Cimahi. Apakah Anda ingat Anda dilahirkan di bidan atau di rumah sakit? Ingat saya dilahirkan di Rumah Sakit Cibabat di Cimahi. Oke, kira-kira Anda diceritain nggak gimana proses Anda lahir? Saya diceritakan, namun saya sudah lupa kronologisnya. Berarti sudah lupa ya? Ya, Nah, baik. Setahu Anda nih, siapa yang memberi nama kepada Anda itu? Yang ngasih nama Anda itu siapa gitu? kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya bergabung memikirkan nama untuk saya. Oh, berarti dua-duanya gitu. Ya, Oke, kita lanjut. Apa yang Anda ketahui, siapa saja gitu yang nemenin ibu Anda ketika ibu Anda itu sedang melahirkan Anda gitu? Tahu nggak? oh tahu-tahu. Yang menemani ibu saya hanya suster dan dokter karena papa saya keluar karena tidak tega melihat ibu saya kesakitan. Oh, berarti yang menemani itu suster dan dokter aja gitu. Ya, Oh ya, baik, baik, baik. Kemana Anda dibawa pulang saat baru baru aja keluar dari dari bidan atau rumah sakit? saya langsung dibawa ke rumah saya saat ini. Oh, berarti waktu Anda lahir itu Anda langsung dibawa ke rumah gitu ya, setelah dilahirkan? Ya, Oke, baik. tidak. Apakah sekarang Anda tinggal dengan kedua orang tua? Ya, Apakah kedua orang tua Anda itu masih bekerja? masih. Siapa yang lebih intens merawat atau mengasuh Anda ketika masih kecil? Karena kan keduanya bekerja. Ibu saya. Oh, tetap ibu ya berarti ya. Ya, Oke, kita lanjut. Antara ayah dan ibu, siapa yang dulunya sering merawat saudara? ibu saya juga. Oh, ibu juga. Ya, Baik, kita lanjut. Apakah Anda mengetahui sampai umur berapa Anda mendapatkan ASI secara eksklusif? saya mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun penuh. Berarti 2 tahun ya.
Ya, Oke. Pada umur berapa Anda mulai bersekolah? Entah itu TK ataupun pendidikan anak usia dini. seingat saya pada umur 5 tahun. 5 tahun itu TK atau PAUD? TK. TK. Oke, kita lanjut. Siapa yang pertama kali mengantarkan Anda ke sekolah? Kedua orang tua saya. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Baiklah, saat sekolah, apakah Anda merupakan orang yang sering membawa bekal makanan dari rumah? Sering. Saya Oh, termasuk orang yang suka membawa bekal. oke, oke. Siapa yang membuatkan makanan jika Anda akan membawa bekal ke sekolah? Lebih seringnya ibu saya, tapi kadang saya buat sendiri. Oh, berarti kadang-kadang dibuatkan oleh ibu, kadang-kadang Anda buat sendiri gitu. Ya, betul. Oke, sejak umur berapa Anda bisa makan sendiri dengan rapi? Sejak saya masuk TK, saya sudah mulai mandiri untuk urusan makan. Siapa itu yang mengajarkan? Orang tua di rumah dan guru TK saya. Oh, berarti sejak dini sudah diajarkan untuk belajar makan dengan rapi ya. Sudah. Baiklah, kita Sudah. lanjut. Sejak umur berapa saudara berhenti buang air kecil di kasur? Seingat saya sejak saya umur 4 tahun. Oh iya, iya, Sudah baik, mulai baik. tidak lagi. Baiklah. Antara kaku dan tidak teratur, Anda lebih milih mana yang paling mendeskripsikan diri Anda sendiri? Saya lebih memilih tidak teratur. Alasannya? Karena saya tidak suka membuat, saya tidak sekaku itu pokoknya, tidak membuat rencana. Saya lebih suka berjalan. Oh, berarti kaku itu bukan diri Anda ya? Ya, bukan. Baik, kita lanjut. Apakah saat Anda kecil, Anda sering berbincang intim dengan ibu Anda? Sering, bahkan sampai saat ini sering. Oh, bahkan sampai saat ini juga masih sering berbincang intim dengan ibu? Masih. Oke, oke. Kita lanjut. Apakah saat Anda kecil, Anda sering bercanda atau bergurau dengan ayah Anda? Kalau dengan ayah, jarang. Waktu kecil juga jarang? Ya, Oh, baik, baik. Kita lanjut. Kalau gitu, bisa nggak kira-kira Anda menceritakan tentang mengenai ayah Anda? bisa-bisa. Papa saya itu adalah seorang yang pendiam. Beliau lebih sering memendam perasaannya dibanding mengutarakannya. Tapi yang saya tahu, papa bisa jadi orang paling khawatir kalau saya udah keluar malam. Oke. Meskipun. Gimana sikap ayah Anda ke diri Anda selain mengkhawatirkan ketika Anda sedang pulang malam? Sikap sewajarnya seorang ayah terhadap anak. Oh, Tidak terlalu dekat, tapi berarti nggak ada yang spesial gitu mengenai ayah Anda itu? tidak. Oke, oke. Tidak. Jujur ya. Eh, apakah ayah Anda itu seseorang yang sosok yang protektif? Protektif, tapi tidak mengekang sewajarnya. Oh, dalam batas wajar berarti ya. Ya. Baiklah. Kita lanjut. Kalau gitu tadi kan udah tentang ayah. Sekarang bisa nggak Ya, Anda ceritakan tentang ibu Anda itu sosok yang seperti apa gitu? bisa-bisa. Ibu itu buat saya adalah orang yang paling kuat yang ada di hidup saya. Apapun yang dia lakuin buat nyenengin anaknya pasti dia lakuin. Ibu juga jadi orang paling khawatir kalau anaknya sakit, apalagi saya. Oke, kalau gitu selain yang Anda deskripsikan mengenai ibu Anda, gimana ya sikap ibu Anda tuh sama ke diri Anda sendiri tuh kayak gimana ya sikapnya selain yang tadi Anda bicarakan gitu, secara pribadi?
Oke, saya nggak bisa ngejelasin dengan kata-kata, tapi yang jelas, saya sebagai anak adalah prioritas dalam hidup ibu saya. Oh, kalau itu saya simpulkan ya, berarti mengenai perihal ayah dan ibu, sepertinya Anda ini lebih dekat sama sosok ibu ya, betul? Cek, cek, cek. Cek, ya udah bisa. Udah bisa. Saya ulang ya. Ya, Berarti dari pertanyaan yang tadi saya ajukan itu, bisa saya simpulkan kalau Anda itu lebih dekat dengan ibu ya daripada dengan sosok ayah. ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Eh, Gimana hubungan ayah dan ibu Anda saat ini? Cukup harmonis untuk hubungan keduanya. Ke harmonis ya. Oh ya, ada pertanyaan yang terlewat. Kan tadi Apa? ayah Anda itu kan protektif tapi tidak mengekang. Kalau ibu gimana? Ya, ibu juga sama, protektif namun tidak mengekang. Saya masih bisa melakukan hal-hal yang saya suka. Kurang lebih sama berarti ya. Ya, sama. Kita lanjut. Apakah Anda merasa diri Anda ini penuh dengan fasilitas orang tua? Penuh. Dengan Eh, fasilitas saya orang tua. Saya merasa cukup dan beruntung dengan segala fasilitas yang saya terima dari kedua orang tua saya. Berarti Anda sudah merasa tercukupi ya? Cukup. Oke. Kita lanjut. Apakah Anda mendapatkan beragam tuntutan dari orang tua Anda? Tidak, saya tidak mendapat tuntutan dari kedua orang tua saya. Baiklah. Bagaimana sikap orang tua Anda kepada teman-teman Anda? Baik, dan teman-teman saya merasa nyaman saat ke rumah saya. Baiklah, kita lanjut. Apakah Anda memiliki kekasih atau mantan kekasih? Punya, memiliki. Punya nih. Apa Enggak. Anda pernah membawanya ke rumah? Dan jika pernah dibawa ke rumah, bagaimana respon orang tua Anda? Tidak, saya tidak pernah membawa mantan kekasih saya ke rumah. Oke, oke, oke. Baik, kalau begitu kita lanjut aja ya. Oke. Apakah Anda mendapatkan hak privasi dari orang tua? Alhamdulillah saya mendapatkannya. Mendapatkannya. Berapa persen Ya, Anda merasa hak privasi Anda itu aman? saya merasa ada di 90%. Apakah Anda menyatakan bahwa orang tua Anda itu adalah kategori orang tua yang strict parents? Tidak, Tidak. tidak. Apakah dahulu Anda sering ditemani belajar oleh orang tua Anda? Jarang. Sampai saat ini jarang. Dulu juga jarang. Iya, dulu juga jarang, sekarang juga jarang. Kalau gitu, apakah Anda menyatakan bahwa diri Anda adalah seorang anak yang merasa kesepian? Terkadang apalagi saat ini setelah kedua kakak saya menikah dan pindah rumah. Oh, berarti terkadang aja ya. Ya, terkadang. Berarti tapi merasa kesepiannya bukan merasa kesepian
kekurangan kehadiran orang tua kan, melainkan Oh, bukan. kakak-kakak Anda Bukan. itu sudah menikah gitu ya, sudah Ya, pindah rumah. Oke, kita lanjut. ya. Kalau begitu, sejak dahulu sampai sekarang nih, saudara pernah atau sering nggak melakukan family time sama keluarga? Apa? Bagaimana? Dari dulu sampai sekarang, kira-kira saudara pernah nggak atau sering nggak ngelakuin family time sama keluarga? Oh, sering. Sering ya. Ya. Berarti kalau saudara sering ngelakuin family time, pernah nggak Anda tuh merasa iri gitu dengan keadaan keluarga orang lain? Enggak, saya cukup merasa beruntung masih punya keluarga yang lengkap, jadi saya sebisa mungkin tidak iri pada keadaan keluarga orang lain. Baiklah, kita lanjut. Eh, apakah saudara memiliki ini? Anda memiliki, tadi Anda bicara ya, kalau Anda memiliki kakak. Kakak Anda itu maksudnya laki-laki atau perempuan? Saya memiliki 2 kakak perempuan. Dua kakak perempuan. Kira-kira Anda deket nggak sama kakak Anda itu? Saya sangat dekat dengan kedua kakak perempuan saya. Kalau dipresentasein, kira-kira berapa persen tuh kedekatan Anda sama kakak-kakak Anda tuh? Menurut saya mencapai angka 80%. 80% cukup dekat berarti ya. Kira-kira Anda pernah nggak sih mikir nih bahwa orang tua Anda tuh pilih kasih gitu sama Anda? Oh, enggak. Saya nggak pernah berpikir seperti itu karena orang tua saya memperlakukan kami dengan adil. Baiklah, kita lanjut. Gimana kondisi sosial Anda pada saat Anda bersekolah? Cukup baik, saya memiliki banyak orang yang bisa saya anggap sebagai teman. Udah? Nah, Kita lanjut. Bagaimana sikap teman-teman Anda terhadap Anda? saya merasa mereka baik, saya tidak pernah merasa ditinggalkan atau dikucilkan oleh mereka. Oke, menurut Anda nih, apa aja kelebihan dan kekurangan Anda dalam pertemanan? Kelebihan dulu ya. Boleh. Kelebihan saya dalam berteman adalah sebisa mungkin saya selalu ada saat teman saya membutuhkan saya kapanpun. Lalu kekurangan saya adalah saya seorang yang pemilih. Saya tidak bisa memaksakan berteman dengan seseorang jika saya tidak merasa cocok dengan orang tersebut. Ada lagi? Sudah, itu Ya, aja. baik. Kita lanjut. Apakah saat ini Anda memiliki banyak teman? Cek, cek. Sudah jelas? Ya, dah, Saya ulang ya. dah, ya. Apakah saat ini Anda memiliki banyak teman? Tidak banyak, tapi saya merasa cukup. Berapa orang yang Anda anggap sebagai sahabat Anda? 3 orang. Apakah Anda orang yang susah untuk akrab dengan orang lain? Iya, saya termasuk orang yang susah untuk akrab dengan orang lain, apalagi orang baru. Karena Karena saya butuh waktu lama untuk bisa cocok dengan orang yang bisa saya anggap sebagai teman. Oke, apakah Anda orang yang mudah beradaptasi? Tidak. Kenapa? Karena saya merasa tertekan jika saya harus ada di lingkungan yang tidak saya kenal dan tidak saya akrab gitu. Oke. Jika Anda sedang berkumpul dengan teman-teman, Anda lebih senang atau gemar untuk berbicara atau mendengarkan? Saya lebih nyaman berada di posisi sebagai pendengar. Karena
Karena saya lebih suka mendengar cerita orang dibanding saya harus menceritakan diri saya sendiri. Oke, baik. Apakah Anda sering mencurahkan isi hati kepada teman? Cukup sering Berarti cukup percaya ya dengan temannya. untuk sebagian orang yang saya percayai. Apakah Anda kerap kali meminta pendapat atau nasihat dari teman? Tentu saja. Oke, di masa sekarang nih, kan udah muncul ya istilah toxic friend. Nah, menurut Anda nih, orang seperti apa sih yang bisa dikatakan sebagai toxic friends itu? Menurut saya, orang yang menempatkan saya dalam kondisi yang buruk. Contohnya, Contohnya, membawa saya ke membawa saya ke hal-hal yang tidak baik, negatif. oh iya, 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 paham, paham. Oke, ada lagi nggak? Sudah. Sudah. Kita lanjut. Bagaimana cara Anda untuk mempertahankan sebuah pertemanan gitu? Gimana tuh? Dengan adanya komunikasi, sebisa mungkin saya selalu mempertahankan adanya komunikasi antara saya dan teman saya. Oke, baik, baik. Ada lagi? Sudah. Nah, kalau Anda merasa bosan atau lagi sedih nih, kira-kira Ya, Anda lebih senang untuk pergi keluar sama teman-teman atau diam sendirian? saya lebih memilih sendirian. Karena Karena saya nggak suka kesedihan saya dilihat orang lain. berarti Anda tidak mau terlihat lemah oleh orang lain. Tuh. Oke, kalau begitu kita lanjut. Kalau Anda memiliki masalah, gimana Anda menghadapinya? Berpikir terlebih dahulu, langsung bertindak, atau ya udahlah biarin aja gitu? Oh, saya lebih memilih berpikir terlebih dahulu, lalu memutuskan harus bertindak atau membiarkannya saja. Berarti semuanya diawali dengan berpikir dulu ya? Bagaimana? Berarti semuanya diawali dengan berpikir dahulu ya? Iya, tuh. Oke, kalau begitu kita lanjut. Hmm, apakah Anda memiliki kendala dalam bersosialisasi dengan orang lain? Ada. Saya tentu saja saya kurang bisa berbaur dengan orang baru. Alasannya apa? Alasannya apa? Bagaimana, Kak? Alasannya apa? Alasan Anda sulit untuk berbaur? Alasannya ya kayak yang saya sebutin tadi, saya merasa tertekan ada di lingkungan yang tidak saya kenal atau tidak saya akrab akrab gitu. Oke, oke, kurang lebih sama berarti ya. Kalau gitu kita lanjut deh. Apakah sekarang ini Anda termasuk seseorang yang terbuka? Terbuka dalam ini ya maksudnya Tidak, open minded atau bagaimana? dalam rahasia gitu? Open minded saya terbuka, tapi kalau rahasia tidak. Kalau diri Anda pribadi itu sosok yang terbuka atau bukan? Ya maksudnya Apa, menerima, Kak? kalau diri Anda sendiri itu maksudnya sosok yang terbuka atau bukan gitu? Maksudnya menerima apapun nggak gitu yang ada gitu? Terbuka terbuka. Terbuka. Berarti sekarang Anda merupakan sosok yang terbuka. Ya, Oke. Apakah sekarang Anda mudah untuk mempercayai orang? selain orang yang saya bisa bilang sebagai sahabat, tidak, Oke. atau keluarga. Orang yang seperti apa sih yang Anda percayain tuh gitu?
orang yang tidak mengungkit hal-hal yang saya ceritakan saat ada orang lain atau kepada orang lain. Oke. Boleh nggak sih Anda menceritakan suatu pengalaman yang paling membuat bahagia dan momen tersebut tidak bisa dilupakan oleh Anda? Ada saat saya kecil, saat papa pulang dari kerja dan langsung memeluk saya, lalu bilang bangga kepada saya karena puasa saya lancar selama sebulan full. Oke, cukup bahagia ya. Bahagia dan berkesan. Baik, tadi kan udah nih ya yang membuat bahagia dan berkesan. Sekarang kebalikannya nih, bisa nggak Anda menceritakan gitu momen yang paling Anda nggak sukain dan Anda tuh nggak pengen gitu mengalami kejadian itu lagi? Ada, tapi saya tidak bisa cerita karena menurut saya cukup saya sendiri yang tahu kejadian itu. Oh, berarti itu termasuk ini ya, termasuk yang berbekas dan Anda tidak mau mengingat itu lagi gitu ya. Betul, Baik, kalau gitu kita lanjut aja ya. Menurut ya. Anda nih, gimana sih pendapat serta pandangan teman-teman Anda terhadap Anda gitu? Menurut Anda aja ini, dari yang Anda tahu. Menurut saya saya dianggap jutek dan tidak peduli terhadap sekitar oleh teman-teman saya. Cuek-cuek gitu ya. Ya, bilang cuek. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Kalau Anda memiliki waktu luang nih, kira-kira apa yang bakal Anda lakukan? Tentu saja me time. Me time yang seperti apa tuh? Saya suka keluar rumah sendiri, saya makan, saya jajan, atau saya nonton bioskop sendiri, kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Eh, Menurut Anda bagaimana pendapat serta pandangan sorry. Apakah Anda menyukai kesibukan yang sangat? Tidak, tentu saja tidak. Tidak. Hal apa yang membuat diri Anda lebih bersemangat? Eh, ada 3 hal, yang pertama makanan enak, yang kedua waktu luang, dan yang ketiga cuaca cerah. Oke, hal apa aja sih yang bisa ngebuat Anda tuh merasa unmood gitu? Cuman ada satu sih jawabannya, adalah ekspektasi yang tidak sesuai kenyataan. Oke, kira-kira gimana sih sikap Anda sama lingkungan baru? Saya kalau ada di lingkungan baru, saya lebih banyak diam dan mengamati sekitar. Oke, pertemanan yang seperti apa sih yang Anda harapkan tuh? Pertemanan di mana saya bebas mengekspresikan diri saya tanpa ada perasaan tidak nyaman. Kalau di keluarga tuh, keluarga yang seperti apa yang Anda harapin tuh ke depannya? Keluarga ke depannya ya, Hmm. keluarga yang harmonis, religius, dan selalu merasa cukup. Oke, hal apa aja yang telah Anda lakukan untuk menghasilkan pertemanan atau keluarga yang Anda inginkan? Sampai saat ini saya merasa belum melakukan apapun untuk mendapatkan pertemanan atau keluarga yang saya inginkan. Oke, siapa anggota keluarga yang paling Anda rindukan? Kedua kakak saya. Apakah Anda telah merasa bahagia dengan kehidupan Anda sekarang? Saya bahagia dengan kehidupan yang saya jalani hingga saat ini. Kalau Anda bisa buat ungkapin perasaan Anda nih, buat sahabat, kira-kira apa yang bakal Anda utarain? Bagaimana? Maaf. Kalau Anda bisa mengungkapin perasaan Anda gitu kepada sahabat Anda, kira-kira apa sih yang bakal Anda utarain gitu ke Buat sahabat tuh? Oke, saya cuma pengen bilang, semenyebalkan atau semerepotkan apapun kalian, sebisa mungkin saya bakal selalu ada untuk kalian, Kalau untuk kapanpun. kalau untuk kakak-kakak,
Untuk Kakak ya, saya jujur saya kangen banget, kondisi rumah pas ada kalian, bertiga doang di rumah sama papa sama ibu tuh saya ngerasa kesepian. Kalau untuk kedua orang tua? Kedua orang tua ya, saya cuman berharap papa sama ibu panjang umur, saya, saya bisa ditawa siapa aja asal bukan mereka berdua. Kalau nggak ada mereka, kayaknya saya bisa gila sih. Oke, oke, oke. Baiklah. Pertanyaan yang saya ajukan tadi secara beruntun itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi wawancara ini. Sebelumnya, Oke, kira-kira apakah saudara memiliki pertanyaan? tidak. Tidak ada. Jika tidak ada, maka proses wawancara kali ini menyatakan selesai. Saya simpulkan bahwa Anda ini merupakan sosok yang sangat dekat dengan keluarga, khususnya ibu dan kakak-kakak. Walaupun Anda tidak dekat dengan ayah, tapi ayah itu juga termasuk sosok yang penting di kehidupan Anda. Betul seperti itu? Dan Anda juga Betul. merupakan sosok orang yang bersahabat pada orang yang menurut Anda dia bisa dipercaya. Anda juga merupakan sosok orang yang tidak mudah beradaptasi karena Anda merasa bahwa di lingkungan baru itu yang tidak Anda ketahui, Anda merasa itu tertekan. Betul seperti itu? Betul. Oke, baiklah. Baik, kesimpulan yang tadi saya simpulkan, semoga bisa membantu dalam mendeskripsikan diri Anda sendiri. Terima kasih atas jawaban Anda yang sangat hebat dan luar biasa. Karena waktu telah hampir menunjukkan waktu yang sudah saya tentukan, maka proses wawancara ini selesai. Terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan Anda pada saya dan juga proses wawancara ini. Saya berharap jawaban-jawaban dari Anda mampu menjadi motivasi dan evaluasi yang baik bagi diri saya dan juga orang lain. Saya pun berharap Anda akan tetap memiliki hubungan baik dengan waktu dan di kemudian hari. Tetap jaga semangatnya, semoga Amin. sehat selalu dan terima kasih. Wawancara ini selesai, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.